sebagai calon presiden? Ya, yang mendeklarasikan adalah partai-partai itu. Saya tidak tahu apakah partai cukup percaya dengan saya. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Terima kasih Pak Ganjar. Kader PAN NTT deklarasi dukungan untuk Ganjar Pranowo jadi presiden. Komunitas Mama Militan Jakarta Timur bersama sahabat Ganjar mendukung Bapak Ganjar Pranowo menjadi presiden di tahun 2024. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami Himpunan Santri Nusantara yang tergabung dalam Santri Indonesia untuk Bapak Ganjar Pranowo. Satu, berkomitmen mendukung calon presiden 2024 yang nasionalis dan religius dan siap melanjutkan program-program pembangunan yang berkelanjutan, yang meneruskan kelanjutan program-program pembangunan yang berkelanjutan. Kalau yang lolos Prabowo dengan Ganjar akan jadi Jokowi jilid 2. Wah, ini calon dari Singapura, calon dari Kristen, gitu lagi nanti Pak. Nanti Prabowo salaman lagi dengan Rizik Syihab. Kalau Rizik Syihab nggak keluar, nanti dengan siapa? Abdul Somad. Pak Prabowo, saya mimpi Bapak jadi presiden. Ah, kan gitu kan? Saya jangan diundang Pak. Ah, gitu nanti. Terulang lagi Pak. Pak Prabowo balik lagi seperti dulu. Kalau yang lolos Prabowo lawan Anies. Prabowo Anies ya. Anies yang akan jadi calon Islam. Pasti. Satu Arab, kedua HMI, MPO, ketiga naiknya lewat isu penistaan agama. Dan Prabowo akan jadi Jokowi. Wah, ini calon Kristen. Nah, Pak Jokowi yang Islam jadi calon Kristen. Nah, Pak Prabowo keluarganya sebagian besar Kristen. Malah tambah kencang itu ininya kampanyenya nanti. Iya. Coba Pak Jokowi aja yang keluarganya nggak ada Kristen bisa digituin. Gitu. Nah, nanti yang lolos misalnya nih ya, Ganjar lewat Anies. Ya sudah. Anies calon Islam, Ganjar jadi calon. Padahal kita berhak dan bebas memilih menu narasi mana yang hendak kita konsumsi. Maka Gus Mus pernah mengatakan kepada saya, jangan sampai orang-orang tidak waras menguasai media sosial dan seolah-olah menjadi sumber kebenaran. Demikian juga Buya Syafi'i Ma'arif juga pernah mengungkapkan hal yang sama. Media sosial itu banyak dikuasai orang-orang yang tidak waras.
Mohon maaf, yang waras juga tanya. Maka yang waras jangan hanya diam. Sebab kalau tidak, hoax, kebohongan akan merajalela. Ya, orang-orang baik, orang-orang berilmu, sudah saatnya turun gunung. Bersama-sama kita jihad medsos agar negara ini tetap menjaga kewarasan. Begitu saya jadi gubernur, teman-teman inspektorat saya tanya, kasusmu yang paling banyak apa? Ya macam-macam Pak, selingkuh, namanya PNS itu, perceraian, 3 korupsi, paling konyol itu ya pokoknya aku minta jatah gitu. Sangar Pak. Wajah kita malu. Saya jadi gubernur baru itu malu. Karena apa? Setoran. Kedua kalau ada proyek di coupling. Di sini ada nggak yang 200 jutaan gitu? Alah yang itu loh, tunjukan langsung itu loh. Ada, tempat saya juga ada kok. Kita ngaku aja, kita ngaku dosa di depan rakyat nanti. Maaf saya salah gitu ya. Nah kita perbaiki. Maka komitmennya hanya satu, begitu saya jadi gubernur nggak ada setoran, titik. Nggak ada komanya. Nggak boleh kasih gratifikasi, titik. Saya bikin pokoknya kamu kerja baik, layani masyarakat hanya 3 saja, mudah, murah, cepat. Komitmen-komitmen inilah yang dipegang oleh teman-teman. Nah, ini yang paling penting ini samsat ini. Keluhan pertama, cek fisik, bayar apa enggak? Cek Mas Andi. Biasanya bayar, saya ketemu. Masih ingat yang saya tangkap di Kota Magelang? 2. Kalau nanti mereka kesulitan dibantu, jangan dikasihkan ke calo. Ya, karena samsat di sini calo. Tapi yang calonnya di depan dulu. Rombong-rombong asing ini kita sih. Rakyat kalau mau bayar pajak dipermudah. Jangan ada pungli di samsat. Oke? Dan tidak boleh pungli. Setuju? Setuju. Sebaiknya PAN di NTT segera mengusung calon presiden Ganjar Pranowo. Maka dari itu kami masyarakat desa se-Indonesia mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Tapi Pak Ganjar siap? Untuk bangsa dan negara ini apa sih yang kita tidak siap? Kebetulan ya, saya yang menangani kasus iktp contohnya. Iya. Kan sering juga Pak Ganjar disebut tuh. Iya, betul. Kasus iktp. Mengembalikan itu Pak Ganjar itu kalau enggak. Itu dibilang mengembalikan itu nggak benar. Oh iya. Saya dalam banyak kesempatan saya berani berbicara bahwa memang pemenuhan alat buktinya belum masuk standar pembuktian. Kenapa saya bisa bilang begitu? Ya penyidik dulu saya kok. Oh iya. Saya lebih tahu. Betul. Jadi kita bukan membela-bela. Apakah berarti saya bela Pak Ganjar? Enggak. Saya membela kebenaran. Saya membela keadilan. Memang ada nama beliau disebut ya di persidangan. Iya, betul. Dijelaskan dan lain-lain. Tapi membicarakan soal hukuman, proses hukum, apalagi hukum pidana, itu ada standar pembuktian yang harus bisa terpenuhi. Pak Ganjar, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah apakah segala pencapaian, hal-hal baik di Jawa Tengah Bapak mampu bawa ke spektrum yang lebih luas yaitu Indonesia. Kita negara yang besar, itu pertanyaan semua orang, Pak Ganjar. Yang benar. Iya. Mbak, sebenarnya sukses itu nggak bisa dilihat dari Pak Ganjar sukses nggak? Pak Ganjar bisa nggak? Sebenarnya dalam konteks politik, dalam kepemimpinan itu yang mesti ditanya siapa sih Mbak? Rakyat. Maka banyak survei-survei kepuasan itu karena rakyat yang ditanya. Rakyat menempatkan Pak Ganjar jadi 3 teratas elektabilitasnya paling tinggi. Itu soal elektabilitas dan sebagainya, tapi soal kepercayaan belum tentu karena banyak daerah provinsi jalan hebat-hebat. Waktu investasi kemarin kemudian diomongin, wah Jawa Tengah hat-trick terus mendapat penghargaan dari BKPM. Saja tanya, emang kita iya? Emang kita udah the best? Aku lihat provinsi tetangga lebih baik. Maksud saya Mbak, jangan sampai kita kegeeran pada penghargaan-penghargaan. Karena realitas sebenarnya yang kita cari dalam pelayanan masyarakat itu bukan penghargaan. You eksekusi nggak? Ada komplain cepat nggak?
1 kali 24 jam bisa direspon nggak gitu. Maka saya punya dashboard komplain itu dari aplikasi itu. Maka sebenarnya apa yang kita kerjakan atau kami kerjakan di Jawa Tengah itu pasti teamwork yang besar ya. Ada bupati wali kota, oh hebat-hebat. Kades aja hebat, Mbak. Kades-kades itu mendorong proyek-proyek besar itu berjalan.